Assalamualaikum. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Silakan dipimpin oleh ketua kelas. Sebelum belajar marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik ya. Bapak absen dulu ya. Anissa Ayu Delima, Arsilia, Desmina, Dinda, Erol, Fitri Cahya, Grace, Irham, Kapkanaya, Kevin, Mita, Muhammad Alif, Muhammad Dilan, M. Rehan, Rizky Hairil, Muhammad Ahmad Sapi, M. Iqbal, M. Japri, Najwa, Nur Intan, Rapli Akbar, Repa Sulistiadi, Repasya, Riana, Rizkia, Salma, Sabrina, Sapira, Siti Datu Sipa, Siti Hamidah, Siti Lutfia, Siti Salsabila. Sakit. Kita doakan semoga Salsa cepat sembuh ya. Dan bisa kembali lagi berkumpul dengan kita belajar seperti biasanya. Sri Rahayu, Sahla, Sakila, Jahra. Oke, terima kasih bagi yang sudah datang hari ini. Mudah-mudahan kalian juga dalam keadaan siap untuk belajar ya hari ini. Kemarin kita sebelum belajar hari ini belajar tentang apa? Masa reformasi. Ada yang ingat reformasi itu apa? Perubahan apa reformasi? Ya, kata teman kalian perubahan dari Orde Baru ke reformasi. Kan sebelum Orde Baru itu ada Orde Lama ya. Nah, yang kita akan bahas hari ini adalah Indonesia dalam panggung dunia ya. Nah, panggung dunia di sini maksudnya adalah kancah yang lebih luas lagi bahwa Indonesia setelah merdeka itu teh perannya seperti apa. Nah, yang kita fokuskan untuk hari ini adalah peran Indonesia dalam perdamaian dunia ya. Nah, sebelum kita mempelajari tentang Indonesia dalam panggung dunia, alangkah baiknya kita memahami dulu tujuan pembelajaran kita tuh apa hari ini ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini itu peserta didik dapat menganalisis peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia di masa lampau dan masa kini. Dan nanti kita akan menggunakan pembelajaran menggunakan metode PBL, Problem Based Learning ya. Nah, melalui model pembelajaran PBL ini peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang peran Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia di masa lampau dan masa kini dalam bentuk laporan tertulis ya. Nanti Bapak kasih LKPD-nya ke kalian. Adapun metode yang akan kita gunakan untuk melengkapi pembelajaran kita ya, pendamping PBL itu kita pakai metode TSTS. Ada yang pernah mendengar metode TSTS ini enggak? Atau guru lain pernah menggunakan metode ini enggak? Nah, TSTS itu artinya to stay, to stray ya. Jadi nanti kalian berbagi kelompok ya, minimal dalam metode ini tuh harus minimal 4 orang setiap kelompoknya ya. Sehingga nanti bisa digunakan dalam metode to stay, to stray. Kalau kurang dari 4 orang berarti tidak bisa digunakan metode ini ya. Karena dilihat dari judulnya saja ada to stay, to stray ya. Jadi ada 2 orang yang nanti diam di tempat
dan 2 lagi berkunjung ke kelompok lain ya. Nah, nanti kalian diperintahkan untuk membuat 5 kelompok, kemudian nanti saya bagi LKPD-nya. Laporan kalian boleh dikerjakan melalui LKPD yang tersedia, atau misalkan Pak saya mah biasanya pakai karton, pakai gambar-gambar, tulisan-tulisan, karena kalian kreatif atau senang menggambar silahkan pakai karton, atau kalian sedang bawa laptop hari ini silahkan bikin PowerPoint ya, terserah, karena pembelajaran kita harus LKPD-nya saya bagikan ya sambil kalian membuat kelompok. Sok silakan kalian buat dulu kelompok dan duduk sesuai dengan kelompok masing-masing. Silakan duduk dulu. Duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Harus heterogen ya. Ini udah dikasih LKPD belum? Belum. Siapa lagi yang belum kebagian LKPD-nya? Belum. Rapli udah. Arsil. Oke, udah 10 menit ya. Silahkan utus 2 orang teman kalian buat berkunjung ke kelompok lain. Ingat, ganjil dengan ganjil, genap dengan genap ya. Oke, karena udah 5 menit, silahkan yang berkunjung kembali ke kelompok asalnya dan kemudian laporkan hasil penelitian kalian, hasil kajian kalian dari kelompok lain. Silahkan kembali lagi ke kelompoknya ya. Oke, udah ya, sesuai dengan tadi yang sudah kalian dapatkan dari kelompok lain. Silahkan waktunya kita mempresentasikan. Kita kasih kesempatan dulu untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 karena kelompok 1 ini udah bikin PowerPoint ternyata. Ya, alhamdulillah bisa membuat PowerPoint dengan cepat dan singkat. Tapi mudah-mudahan juga hasilnya bagus. Kita kasih applause dulu buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami adalah kelompok 1 yang akan mempresentasikan mengenai konferensi Asia Afrika hari ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Intan Sabrina. Saya Sabrina Diandra Putri. Saya Mintari Panasari. Saya Nazwa Herunisa. Saya Muhammad Syafri Akbar. Saya Muhammad Bilan Alvaro. Saya Muhammad. Oke, baik. Jadi pertama kita akan menjelaskan poin yang pertama untuk pendahuluannya. Pendahuluannya akan dijelaskan oleh Sabrina. Perdamaian dunia adalah konsep keadaan ideal, kebahagiaan, kebebasan, dan kedamaian di dalam dan di antara semua orang dan bangsa di dunia. Hari Perdamaian Internasional atau biasa disebut Hari Perdamaian Dunia diperingati setiap 21 September.
Politik luar negeri Indonesia setelah kemerdekaan fokus pada pengakuan internasional, diplomasi bebas aktif era Soekarno, dan pembangunan ekonomi Orde Baru. Pasca reformasi 1998, fokusnya bergeser ke kerjasama regional global, ketahanan nasional, dan isu-isu global seperti perubahan iklim. Selanjutnya, kapan KAA akan diadakan? Akan dijelaskan oleh Mita. Kapan KAA diadakan? Konferensi Asia Afrika atau KAA adalah konferensi yang terjadi pada tanggal 18 sampai 24 April 1955 di Gedung Merdeka, Bandung, Jawa Barat. KAA merupakan sebuah konferensi tingkat tinggi yang diadakan oleh negara-negara dari Asia dan Afrika. Penyelenggaraan KAA ini diprakarsai oleh 5 negara, yakni Indonesia, Myanmar, Sri Lanka, India, dan Pakistan. KAA adalah gagasan yang lahir dari perasaan senasib sepananggungan antara negara-negara di kawasan Asia Afrika sebagai dampak dari Perang Dunia Kedua. Selain itu, KAA juga merupakan bentuk solidaritas negara-negara perwakilan untuk berupaya menghapus penjajah dari negerinya dan negeri di sekitar Asia Afrika. Selanjutnya, sejarah konferensi Asia Afrika akan dibacakan oleh Japri. Untuk sejarah konferensi Asia Afrika, yang pertama adalah perkembangan politik usai Perang Dunia II diwarnai munculnya persaingan antara dua kelompok kekuatan dunia, yaitu blok Barat dan blok Timur. Jadi setelah Perang Dunia II ini itu berlanjut konflik Amerika dan Uni Soviet, dan nanti itu berlanjutnya ke Perang Dingin. Nah, yang keduanya itu hal ini itu menimbulkan keprihatinan bagi semua pemimpin negara yang baru merdeka dan mendorong beberapa pemimpin negara di kawasan Asia untuk mengadakan pertemuan bersama seperti itu. Baik, segitulah presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Silahkan, Grace. Perkenalkan, nama saya Grace dari kelompok 4. Jadi di sini aku ingin bertanya mengenai dampak terburuk mengenai Asia Afrika itu apa ya? Pasti kan ada dampak baik dan dampak buruknya. Nah, aku pengen tahu dampak terburuknya itu apa dan cara menangani dampak terburuk itu. Sekian, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan dari Grace ya, apa dampak negatif dari Asia Afrika ini? Dampak terburuk ya, dampak terburuk. Jadi yang pertama ini ada kritik terhadap non-blok. Jadi non-blok ini tuh kalau di politik tuh negara yang tidak politiknya tuh netral, tidak memihak gitu. Jadi nggak ke blok A, nggak ke blok B gitu. Lalu yang kedua ada keterbatasan implementasi. Ada argumen bahwa sebagian besar deklarasi dan kesepakatan yang dihasilkan dari konferensi ini mungkin memiliki keterbatasan dalam implementasinya, dengan beberapa negara mungkin tidak mengikuti sepenuhnya seperti itu. Yang ketiga adalah tantangan kepemimpinannya. 4 itu ada ketidaksetaraan regional. Jadi beberapa negara mungkin merasa bahwa konferensi ini tidak sepenuhnya mencerminkan kepentingan atau ketidaksetaraan di antara negara-negara Asia dan Afrika. Lalu ada juga yang kelima yang terakhir, pertentangan intern. Beberapa negara yang berpartisipasi dalam konferensi mungkin menghadapi pertentangan atau konflik internal yang dapat mempengaruhi kohesi atau efektivitas seperti itu. Sepertinya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok 1 ya. Betul sekali apa yang tadi dibicarakan sama kelompok 1. Dampak dari KAA itu adalah nanti jadi terasingnya negara-negara yang ada di KAA. Karena di dalam negara ataupun suasana dunia pada saat itu sedang terjadi perang dingin ya. Sedang terjadi perang dingin dan mereka berada di tengah-tengah antara orang yang sedang perang dingin, antara liberal dan komunis. Tadi sudah dijawab dengan bagus oleh kelompok 1 bahwa mereka menjadi kelompok yang tidak ngeblok siapa-siapapun. Nah, apa itu gerakan non-blok nanti akan dijelaskan oleh kelompok 2. Oke, untuk itu kita kasih aplaus buat kelompok 2. Silakan kelompok 2.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia dari gerakan non-blok. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Reva Syafi Brinatania. Saya Desmina Agista. Saya Siti Hamidah. Saya Muhammad Riki Hairil. Saya Kevin Dino Agustino. Saya Riana Zua Ameliadi. Saya Shalana Syabania Zahra. Saya Syakila Nur Fadilah. Pertama-tama di sini pendahuluannya saya akan menjelaskan tentang secara singkat makna perdamaian dunia. Gerakan nasional bersama GNB berkontribusi dalam meredakan ketegangan Perang Dingin dengan memperjuangkan prinsip-prinsip non-blok dan diplomasi damai. GNB mendorong Indonesia untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam konflik antara blok barat dan Oke, ada yang mau ditanyakan tentang apa itu gerakan non-blok? Perkenalkan, nama saya Zahra Anggita Rahmansyah dari kelompok 3. Kenapa sih negara Indonesia itu harus mendirikan gerakan non-blok? Karena negara Indonesia merupakan negara internasional yang tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun di dunia. Jadi Indonesia masuk ke salah satu negara terbesar yang enggak ikut-ikutan dalam perang manapun. Jadi kalau misalnya ada perang di dunia, Indonesia jadi negara non-blok. Jelas? Sekian dari kelompok kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti kalau udah beres. Oke, terima kasih ya kelompok 2 ya. Kelompok 2 tadi ngebahas tentang gerakan non-blok, kemudian ada pertanyaan kenapa Indonesia bikin gerakan non-blok. Nah, tadi dijawab dengan lugas juga bahwa Indonesia itu adalah yang termasuk ke dalam gerakan non-blok tapi negara yang paling besar. Dan ternyata penduduknya adalah muslim terbanyak di dunia. Nah, itu nggak sempat. Nah, saya tambahin aja buat kelompok 2 tadi untuk ngejawab pertanyaan dari kelompok 3 ya. Nah, bukan hanya di gerakan non-blok ternyata Indonesia juga bergerak dan membangkitkan semangat persaudaraan negara-negara sekitarnya, yaitu dengan diadakannya atau dibentuknya ASEAN ya. Untuk lebih lanjutnya lagi dan lebih paham lagi, mari kita simak penjelasan dari kelompok 3 tentang ASEAN. Untuk itu kita kasih aplaus dulu buat kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke materi, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Dwi Putra dari kelompok ASEAN. Kami di sini akan menjelaskan atau mempresentasikan ASEAN sendiri ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal Dwi Putra. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Di sini akan menjelaskan makna dari perdamaian dunia. Perdamaian dunia adalah keadaan di mana konflik antar negara atau antar kelompok di berbagai wilayah dapat diatasi atau diselesaikan tanpa kekerasan dan hubungan antar negara atau antar kelompok dijaga dengan cara yang damai dan harmonis. Ini melibatkan kerjasama, dialog, dan penyelesaian konflik yang berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan stabil bagi semua pihak yang terlibat. Ada juga deskripsi secara singkat sejarah politik luar negeri Indonesia. Sejarah politik luar negeri Indonesia dimulai sejak kemerdekaan pada tahun 1945. Pada awal fokusnya adalah memperjuangkan pengakuan internasional atas kedaulatan. Baik, mungkin cukup sekian dari penjelasan ASEAN ini. Ada yang ingin bertanya? Nah, silakan. Saya Zapri Akbar dari kelompok 1 ingin bertanya,
kayaknya ini bakal rada-rada ke politik yang kemarin ya, yang pemilu, gak apa-apa ya, izin. Jadi kan pas pemilu kemarin tuh Japri sempat nonton debat dan dia itu memang ada satu pihak nih yang bilang kalau untuk mengatasi konflik Laut Cina Selatan nih ASEAN tuh memang kayak Indonesia sama ASEAN tuh harus kerjasama membangun kekuatan gitu untuk menghadapi Laut Cina Selatan itu ya, konflik di situ maksudnya. Nah, tapi yang Japri tangkap tuh jadi menurut si pihak ini tuh si ASEAN tuh malah berjalannya tuh malah jadi kayak NATO dan SEATO gitu. Jadi bukannya gimana ya maksudnya jadi kayak benar-benar organisasi perang gitu. Nah, pertanyaannya memangnya ASEAN itu memang ada tugasnya ya untuk membangun kekuatan seperti itu, mengembangkan kekuatan seperti itu untuk baik itu untuk membela diri atau menyerang negara lain. Kalau ini kan di sini kan dijelaskannya dan keamanan di kawasan Asia Tenggara, di Asia Tenggara doang. Sedangkan kalau Cina Selatan itu kan sebagiannya masih di luar ASEAN ya, kalau saya tahu seperti itu. Terima kasih. Baik, izin menjawab pertanyaan Japri. ASEAN ini dia ada hubungan diplomat atau juga hubungan politik. Politik ini termasuk ke politik dalam hubungan keamanan suatu negara tersebut atau juga wilayah daerah atau anggota ASEAN tersebut. Misalkan contoh seperti konflik kemarin itu konflik Laut Cina Selatan yang mungkin di daerah Pulau Nanggala atau pulau apa itu. Nah, itu termasuk ke salah satu tanggung jawab ASEAN dalam mengatasi solusi tersebut. Apabila ada masalah yang ditimbulkan oleh Cina Selatan yang sudah melewati batas dari perjanjian perdamaian antar negara ini, biasanya ASEAN juga akan melakukan tindakan seperti kecaman mungkin dan juga ada seperti pemutusan hubungan politik dengan negara tersebut. Jadi di sini ASEAN sangat berpengaruh terutama dalam bidang konflik daerah ataupun wilayah seperti itu, dan juga ASEAN bisa melawan bahasanya Cina Selatan itu. Oke, mungkin sekian Pak. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami ASEAN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Pak. Oke, bagus sekali ya. Nah, pertanyaannya juga sangat hot to high order thinking skill. Jadi memang pertanyaan yang sulit dari teman kalian kelompok 1 kemudian bisa terjawab juga akhirnya oleh kelompok 3 ya. Karena bentuk dari sebuah kerjasama dari organisasi itu memang ada nilai-nilai solidaritas. Begitupun juga kalian kan kalau berkelompok, misalkan ada anggota kelompok kalian yang disakiti orang lain, itu bakal didemin atau dibela? Pasti dibela ya, karena kalian ada keterikatan organisasi atau kelompok. Begitupun juga dengan ASEAN ya. Jadi negara-negara ASEAN semuanya bertanggung jawab untuk menjaga daerahnya masing-masing dan menjaga daerah anggota kelompoknya. Oke. Untuk itu bukan hanya sekedar di ASEAN, tapi Indonesia nanti juga berkecimpung di negara-negara Islam, dan negara Islam yang terkumpul di satu negara itu dinamakan OKI nantinya ya, dan itu OKI akan dijelaskan oleh kelompok 4. Untuk itu kita kasih aplaus buat kelompok 4. Silakan kelompok 4. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai OKI atau Organisasi Kerjasama Islam. Di sini sebelum kami masuk ke dalam materi, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Grace Tapian Gora. Saya Nisa Yudalima. Saya Arsilia Lenauri. Saya Siti Ratu Supa. Saya Safira Dela Pratama. Saya Ero Ahdan ya. Saya Muhammad Alif Julfikri. Oke, pertama kita harus tahu dulu OKI itu apa sih? Nah, OKI itu adalah organisasi internasional di mana anggota-anggotanya terdiri dari negara-negara Islam di seluruh dunia. Nah, OKI ini berdiri pada tanggal 22
September 1969 di Maroko, tepatnya pada saat konferensi tingkat tinggi atas prakarsa dari Raja Faisal Arab Saudi dan juga Raja Hasan II dari Maroko. Nah, latar belakang kenapa OKI ini didirikan adalah karena waktu itu tepatnya pada tanggal 21 Agustus 1969 ada peristiwa pembakaran Masjidil Aqsa. Nah, itu memicu reaksi seluruh dunia dan akhirnya bersimpati dan akhirnya terbentuklah organisasi kerjasama atau konferensi Islam. Selanjutnya adalah tujuan dari OKI ini sendiri. Nah, tujuan dari organisasi kerjasama Islam yang pertama yaitu meningkatkan solidaritas Islam serta mengkoordinasi kerjasama politik, ekonomi, dan sosial budaya antar negara-negara anggota. Lalu selanjutnya mendukung upaya perdamaian dan keamanan internasional. Selanjutnya melindungi tempat-tempat suci Islam dan membantu perjuangan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat. Dan yang selanjutnya bekerja sama untuk menentang diskriminasi rasial dan segala bentuk penjajah, menciptakan suasana yang menguntungkan dari saling pengertian di antara negara anggota dan negara-negara lain. Untuk materi organisasi kerjasama Islam telah kami jelaskan di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Siapa? Sok. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfia Masyadiana dari kelompok 3. Kelompok 5. Izin bertanya. Adakah keuntungan yang diperoleh bangsa Indonesia bergabung dengan OKI? Keuntungannya. Terima kasih. Kalau untuk sepemahaman saya, jadi keuntungan untuk Indonesia terhadap keuntungan OKI terhadap Indonesia itu karena mayoritas di Indonesia itu adalah umat Muslim. Diadakannya OKI ini tuh sangat membantu bagi negara Indonesia. Oke, selain itu juga OKI itu kan organisasi. Organisasi itu kan seperti yang Bapak tadi bilang ada sangkut pautnya sama solidaritas gitu. Terlebih lagi Indonesia itu adalah negara yang mayoritasnya umat Muslim. Jadi menurut kami keuntungan Indonesia bergabung dengan OKI itu sangat banyak. Terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih kelompok 4 ya sudah menjawab dengan lengkap sekali. Tinggal satu kelompok lagi ya. Nah, ini kelompok terakhir itu adalah bukti di mana Indonesia ikut campur dalam kancah perdamaian dunia ya. Nah, di si kelompok 5 itu dia ngebahas tentang JIM, Jakarta Informal Meeting. Untuk lebih lanjutnya kita tahu apa itu JIM ya. Mari kita simak dari kelompok 5. Dan kita kasih aplaus buat kelompok 5, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini kelompok 5 akan menjelaskan materi tentang Jakarta Informal Meeting. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Kafana Siti Rahayu. Nama saya Repa Sulistiani. Perkenalkan nama saya Dinda Salsabila. Perkenalkan saya Rafli Akbar Tendriawan. Perkenalkan nama saya Sri Rahayu. Saya Siti Lutfia Masyadiana. Dan saya Muhammad Rehan Sanjaya. Apa tujuan diadakannya JIM? Tujuan dari pertemuan informal di Jakarta adalah untuk membantu pihak-pihak yang berkait di Kamboja berkumpul. Indonesia berusaha menjadi pihak sentral dalam pelaksanaannya. Hal itu dilakukan untuk membantu menyelesaikan konflik Kamboja dan Vietnam.
Jadi yang kedua, apa hasil dan dampak JIM bagi perdamaian di kawasan Timur Tengah? Di kawasan Asia Tenggara ya. Penyelenggaraan JIM sangat berdampak positif dalam penyelesaian konflik internal antara Kamboja Vietnam. Dengan adanya JIM Vietnam menarik pasukan dari Kamboja, lalu dibentuk pemerintahan yang mengikut sertakan keempat kelompok yang bertikal di Kamboja. Nah, selanjutnya, dampak dari JIM bagi perdamaian di kawasan Asia Tenggara adalah berhasilnya upaya mediasi Indonesia dalam menyelesaikan konflik Kamboja-Vietnam. Melalui JIM, tercipta kesepakatan-kesepakatan yang menjadi landasan bagi perdamaian di stabilitas Kamboja. Ini juga mengukuhkan peran Indonesia sebagai mediator yang efektif dalam menyelesaikan konflik di kawasan tersebut, serta memberikan kontribusi positif terhadap perdamaian dan kestabilan di Asia Tenggara secara keseluruhan. Sekian dari kami. Ada yang mau ditanya ya? Ya, Reva. Apa sih? Udah ya, Pak. Perkenalkan, nama saya Revasia Fibrinatania dari kelompok 2. Apakah Jakarta Informasi Meeting memiliki keterkaitan erat dengan ASEAN? Tentu, karena JIM sendiri itu kan upaya pendamaian Vietnam dan Kamboja. Sedangkan Vietnam dan Kamboja itu termasuk ke ASEAN. Jadi jelas JIM itu ada kaitannya dengan ASEAN. Terima kasih. Apa jelas? Udah. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, udah tampil semua kelompok ya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, ada nggak yang bisa berani untuk menyimpulkan apa yang sudah kita dapat hari ini? Ya, dari apa yang kita bahas dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan 4 serta 5, ada nggak yang bisa menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini? Silakan. Jadi yang Japri tangkap ya dari semua presentasi ini dari kelompok 1 sampai kelompok 5. Kalau Indonesia ini sebetulnya tuh negara itu beda daripada yang lain gitu. Bedanya itu kenapa? Karena Indonesia tuh kayak negara yang benar-benar cinta perdamaian gitu. Jadi kayak misalkan ini ada konflik di mana-mana, kalau negara lain mah kan ya kasarnya negara A ya. Taulah siapa. Jadi kalau misalkan ada konflik di negara mana, pasti ikut-ikutannya tuh bawa senapan, bawa alat perang gitu. Tapi kalau Indonesia mah misalkan ada perang nih, kayak yang tadi, yang Kamboja Vietnam, sama satu lagi pas yang ada di Libya, satu lagi juga kalau nggak salah. Indonesia tuh datang tuh bukan buat kayak ikut-ikutan perang ngedukung si ini sini itu enggak, tapi Indonesia tuh memang mereka tuh datang tuh memang buat membawa perdamaian gitu. Jadi kayak kalau di film-film mah kayak superhero gitu, jadi ngebawa perdamaian gitu. Ini juga tuh jujur yang paling saya senang dari doktrin Indonesia ya, yang dia tuh membawa perdamaian dan bukannya membawa perang ya, gitu. Oh ya, sebelum kayaknya segitu aja sih yang Japri bisa sampaikan. Yuk. Kita simpulkan lebih simpel lagi. Tadi menurut Japri itu pada dasarnya adalah negara kita tuh adalah negara yang cinta damai ya, itu ya, walaupun tadi sangat diperjelas oleh Japri ke hal-hal yang lainnya. Ada yang mau menyimpulkan lagi? Silakan. Oke, jadi simpulan dari peran Indonesia di kancah dunia yang telah tadi kita presentasikan adalah bahwa negara Indonesia itu berusaha untuk mempererat hubungan diplomatik antar negara. Salah satunya dengan yang teman-teman jelaskan tadi, maupun dari KAA atau Gerakan Non-Blok, ASEAN, dan lain-lainnya. Dan perlu kita ketahui juga bahwa Indonesia itu adalah pelopor dari Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, dan juga ASEAN.
Makasih. 11. Oke, kita refleksi dulu dari dua pendapat teman kalian yang menyimpulkan tentang pembelajaran kita hari ini. Ya, kalian bisa simak bahwa di Undang-Undang Dasar atau di pembukaan Undang-Undang Dasar kita bahwa disebutkan apa? Ada kalimat bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu bukti bahwa negara kita di undang-undangnya saja atau di pembukaannya bahwa negara kita itu adalah negara yang cinta damai, ya, karena mungkin kita punya historis bahwa kita tuh adalah negara terjajah dulu. Makanya Indonesia sangat ingin sekali negara tetangganya atau bahkan di dunia ini semua penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak ada kata-kata yang baik lagi untuk sebuah penjajahan itu, ya, selain penderitaan, ya. Nah, itu kesimpulan kita dan refleksi kita hari ini. Sebelum kita akhiri dengan berdoa, silahkan kalian cek dulu di Google Form yang udah saya kirim. Silahkan, itu ada penilaian asesmen akhir pembelajaran, kalian isi, dan kalau sudah selesai baru kita akhiri dengan doa. Silahkan dicek dulu di handphonenya masing-masing, ya. Udah bisa masuk belum? Silahkan dijawab. Oke, kalau udah dijawab semuanya, ya. Sedikit informasi bahwa kita untuk minggu depan itu ngebahas tentang deklarasi Juanda. Jadi ada informasi yang lain tentang pembelajaran kita bahwa kedamaian negara kita tuh belum berakhir sebelum nanti adanya deklarasi Juanda. Karena deklarasi Juanda itu adalah sebuah ketetapan tentang hukum laut di kita. Ya, dulu kita sebelum ada deklarasi Juanda itu banyak negara-negara lain itu yang sembarangan masuk ke daerah wilayah Indonesia, ya. Nah, untuk kalau kalian penasaran nanti kalian bisa simak di sosial media ataupun di YouTube itu banyak materi tentang itu. Itu dua materi yang belum kita bahas, ya, yaitu pengiriman pasukan Garuda sama deklarasi Juanda, ya. Itu adalah dua bukti di mana Indonesia sebenarnya pengen benar-benar mendamaikan dunia, ya. Kalau tadi kata Japri itu kayak superhero-nya, ya. Tapi bukan tujuan itu yang diinginkan Indonesia, tapi yang terpenting adalah kedamaian dunia, ya. Ya, kalau nggak ada kita berdoa. Silakan berdoa. Duduk siap. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya, ya.